Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Firmansyah. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Pamulang, program pendidikan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih cara membuat kelas di Google Classroom. Karena pada saat ini saya mendapatkan tugas dari dosen untuk belajar atau praktek dengan metode flip learning. Oke, tahapan pertama untuk membuat Google Classroom, kita di sini ada angka tambah, kita bisa klik angka pertama. Di sini ada buat kelas. Oke, kita ini aja setelah baca setuju, lanjutkan. Terus kita isi nih nama kelas wajib. Kita namain kelas kita eh, PPKN kelas 8C. Oke, terus di sini ada section, ada mata pelajaran, ada ruang. Di sini kita namakan kita sendiri dan di Firmansyah. Itu mata pelajaran PPKN ruang dari ruang 8C. Oke, kita buat aja kelasannya. Kita loading ya. Nah, udah bisa kita lihat kelasnya udah jadi di sini. Selanjutnya kita lihat PPKN kelas 8C. Lalu kita membuat forum sini dan kita lihat ada tugas kelas. Udah jadi kelasnya, sekarang kita tinggal buat tugas kelasnya. Sini ada angka tambah atau buat, kita klik. Lalu kita buat topiknya terlebih dahulu. Kita ketik aja ya topik topik 1 karena kita lagi membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ini kita tambahkan. Berikutnya kita buat lagi, kalau udah ada topiknya, kita buat tugasnya. Tugasnya kita buat tatap muka maya. Ini petunjuk opsionalnya. Nah, oke, langsung aja kita ke topiknya. Sini ada topik Pancasila. Nah, kita langsung tugaskan. Nah, selanjutnya masih kita buat tugas lagi. Yang kedua, judul sama Pancasila sebagai dasar
negara. Udah kita buat judulnya langsung. Kita tambahkan file. Kita tambahkan file. Kita browse. Lanjut, sorry. Kita lupa nih tugasnya. Kita kasih tugas berupa esai. Tugas menjawab soal berupa esai. Udah, kita klik lagi di sini ada topik, masih di topik 1. Kita tugaskan. Nah, terakhir nih. Terakhir kita masih buat lagi. Nah, kita lampirkan di sini nih. Ada tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, dan kita lampirkan materinya. Judulnya Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita lampirkan. Jadi sebelumnya saya udah buat PowerPoint untuk materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Kita lampirkan materinya untuk nanti teman-teman atau siswa-siswa saya bisa mempelajari materi tersebut. Kita cari. Oke, di sini udah ada. Kita open. Kita tinggal tunggu. Nah, kalau udah ada nih, udah kelihatan di sini nih, kita tinggal klik topik untuk menyambungkan ke topik yang pertama. Nah, udah kelihatan, lalu tinggal kita posting terakhir. Oke, sekian cara membuat Google Classroom, kita membuat kelas. Karena kita disiapkan ini sebagai guru, kita harus tahu nih, ya, kita buat dulu kelasnya sebelum kita menjelaskan atau membahas kembali tentang materi yang sudah ada. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Buat teman-teman semua, buat murid-muridku tersayang, kalian apa kabar? Baik, Baik, Pak. Bapak Baik. tersayang. Alhamdulillah, ketemu lagi di mata pelajaran saya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, sebelumnya saya telah mengirim materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Semuanya udah terima materi dari saya di Google Classroom? Udah, Pak. Udah dipelajarin. Bagus, sudah dipelajarin. Oke, karena singkat waktu, saya jelaskan sedikit mengenai flip learning ini. Jadi, kenapa saya meminta untuk kalian menghadiri Zoom yang saya buat ini? Karena pada biasanya atau umumnya kita belajar di sekolah, lalu saya memberi tugas, kalian mengerjakan tugas tersebut di rumah. Sekarang saya balik, ya, dengan metode flip learning ini, saya mengasih materi,
kalian pelajari di rumah, saya beri tugas, lalu kalian bawa ke sekolah, kita bahas. Karena untuk saat ini kita sedang mengalami pandemik, jadi kita bahas melalui daring atau Zoom. Nah, kita mulai saja. Sini saya udah buat PPT yang saya kirim ke Google Classroom. Bisa dilihat teman-teman semua, udah muncul? Udah muncul? Oke. Udah muncul, Pak. Ya, dimulai saja. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk Pancasila sebagai dasar negara, saya mau Ananda Faris untuk menjelaskan apa yang dipahami dari saya kirimkan materi. Silakan Ananda Faris. Baik, Pak Dadi, terima kasih banyak atas kesempatannya. Tetap untuk Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila itu adalah, kalau saya bilang, bisa jadi pedoman untuk negara Indonesia itu, Pak. Jadi suatu acuan Pancasila. Jadi sebelumnya ada undang-undang, acuan pedoman undang-undang itu berada di Pancasila. Kalau istilahnya ibarat ini, Pak, kalau ibarat istilahnya fondasi rumah, bangunan rumah itu adalah negaranya. Fondasinya itu Pancasila, Pak. Pancasila itu adalah fondasi dari negara. Jadi acuan seluruh rakyat Indonesia itu adalah Pancasila. Itu, Pak. Mungkin yang itu aja, Pak, yang saya bisa pahami. Oke, terima kasih Ananda Faris atas penjelasannya mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Kita bisa lihat di sini pada materi. Dasar negara berupa suatu falsafah yang dapat merangkul atau menyuguhkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Dasar negara merupakan fondasi. Maksudnya di sini apa? Sebagai fondasi atau landasan yang kuat. Jadi Pancasila ini atau yang kita sebut sebagai dasar negara adalah sebagai dasar kita untuk kita kokoh dulu nih, kita untuk berkehidupan bernegara, karena di Pancasila ini mempunyai nilai-nilai dan makna atas atau kita berhidup bernegara. Kita lanjut. Yang kedua itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tolong Ananda Alvin Yanwar bisa dibaca. Muncul PowerPoint-nya? Ya, Pak, muncul, Pak. Oke, dibaca dulu. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Adapun yang dimaksud Pancasila sebagai pandangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup, dan jalan hidup, way of life. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Sudah, Pak. Oke, terima kasih pada Ananda Alvin Yanwar. Oke, Bapak menjelaskan sedikit lagi atas pembahasan atau lebih detail lagi mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa sih maksudnya? Maksudnya di sini adalah sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu di dalam Pancasila ini terkandung konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan serta dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi pemersatu bangsa di sini yang tidak boleh mematikan keanekaragaman yang ada sebagai Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tapi tetap satu tujuan kita di sini. Dengan demikian, Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa ya, cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi tingkah laku hidup sehari-hari dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Sampai di sini, kira-kira paham apa yang Bapak sampaikan? Paham, Pak. Oke, baik. Kalau paham, kita lanjut mengenai nilai-nilai. Ya.
Nilai-nilai apa di sini? Yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena Bapak sudah ngirim materinya, tolong Saudara Noviar. Aku, Pak. Ya, tolong dijelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih yang dari nilai-nilai Pancasila tersebut? Tolong dijelaskan buat teman-temannya. Nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam buku Negara Kartagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular adalah pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Karma, yaitu 1. Tidak boleh mewakilkan kekerasan, 2. Tidak boleh mencuri, 3. Tidak boleh berjiwa dengki, 4. Tidak boleh berbohong, dan 5. Tidak boleh mabuk dan minuman keras. Jadi Pancasila dalam di sini itu Pak udah diatur kalau kita tuh kayak selalu berbuat hal-hal yang positif gitu. Oke, terima kasih pada Ananda Noviar atas pemahamannya. Bapak Iya, berterima Pak, sama-sama. mengenai nilai-nilai Pancasila, yaitu diantaranya nilai terkandung dalam sila kemanusiaan. Yang pertama kita mulai dari awal. Yang pertama, saya mau minta tolong buat murid untuk membacakan butir-butir Pancasila. Dimulai dari Ananda Paris. Silakan bacakan Pancasila. Baca nilai Pancasila atau membacakan Pancasila, Pak? Baca butir-butir Pancasila. Membacakan Pancasila. 1 sampai 5 ya, Pak? Betul, Pancasila sampai 5. 1. Pancasila. 1. Ketuhanan